Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan di perkuliahan metode numerik, khususnya itu adalah sub pembahasan tentang akar persamaan tak linear. Materi ini saya ambil dari buku Pak Safi'i dengan judul Metode Numerik, Algoritma dan Pemrograman Visual C++ dan bukunya Pak Rinaldi Murnir, Metode Numerik edisi revisi kedua. Persoalan mencari akar persamaan tak linear dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya untuk mencari persamaan tak linear itu kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut adalah fx sama dengan 0. Kapan fungsi fx itu dikatakan bukan fungsi linear, yaitu mengandung syaratnya pertama adalah pangkat besar dari 2. Kemudian fungsi eksponensial, logaritma, dan trigonometri. Sebagai contohnya di sini kita punya fungsi fx, x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 9. Berarti di sini ada x dengan pangkat lebih dari 2. Di sini ada pangkat min x dikurang x sama dengan 0. Maka di sini ada fungsi eksponensialnya. Kemudian ada contoh yang terakhir itu adalah sin x dikurang 0,5. Berarti di sini ada sin x itu adalah trigonometri. Jadi ketiga contoh ini adalah sudah mengandung fungsi persamaan tidak linear. Akar persamaan tak linear adalah nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0. Jika rumus aljabar tidak tersedia, dilakukan manipulasi seperti faktorisasi. Jadi untuk mencari akar persamaan tak linear ini, seperti yang telah kita ketahui, yaitu adalah kita menggunakan faktorisasi. Kemudian, semakin tinggi derajat polinom, maka semakin sulit diselesaikan secara analitik. Jadi kalau semakin tinggi derajatnya, misalnya x pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan, mungkin tidak sangat sulit tepatnya dengan menggunakan secara analitik. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah metode numerik untuk penyelesaiannya dengan pendekatan iteratif. Penyelesaian secara metode numerik dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu adalah metode tertutup dan yang kedua metode terbuka. Metode tertutup itu adalah metode mencari akar dalam selang A dan B. Kemudian selang A, B dipastikan mengandung dia minimal itu harus ada satu akar. Kemudian kelebihannya metode tertutup itu adalah selalu konvergen. Kemudian kekurangannya adalah iterasi relatif lebih panjang dan lambat. Kemudian itu metode terbuka. Metode terbuka tidak memerlukan selang A, B yang mengandung akar. Berbeda dengan metode tertutup. Kemudian proses dimulai dari tebakan awal sembarang lalu diperbaiki secara iteratif. Jumlah iterasi dan waktu hitung bergantung pada kualitas tebakan awal. Kemudian terdapat solusi yang divergen. Jadi bisa jadi nanti solusinya itu menjauh dari akar yang akan dicari. Kelebihannya itu iterasinya lebih sedikit, waktu komputasinya lebih cepat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya adalah penentuan tebakan awal. Jadi untuk mencari akar persamaan tak linear itu kita harus menentukan tebakan awal ini. Jadi penentuan tebakan awal yang mengandung akar diperlukan dalam penyelesaian metode tertutup. Kemudian tebakan awal adalah nilai awal yang dipilih sebagai titik awal proses pencarian akar. Jadi tebakan awal ini
harus kita lakukan untuk mencari akar-akarnya. Kemudian, dalam metode numerik, solusi diperoleh melalui proses iteratif. Jadi, dengan menggunakan metode numerik, kita akan melakukan proses iterasi dalam penentuan akar-akarnya. Jadi, tebakan awal ini akan berpengaruh kepada konvergensinya. Kemudian, jika tebakan awal kita buruk, maka bisa jadi nanti akarnya tidak konvergen, atau konvergennya ke arah yang salah, dan bisa jadi dia divergen. Kemudian, untuk melakukan tebakan awal itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu tabulasi dan grafik. Yang pertama, penentuan tebakan awal itu dengan menggunakan tabulasi atau tabel. Jadi kan awalnya kita punya fungsi fx nih. Fungsi fx. Nah, kemudian kita buatlah tabelnya dengan nilai dari x sama dengan fx kan, berarti ini adalah fungsinya fx. Nah, kemudian kita masukkanlah nilai x itu dimulai dari x0, x1 sampai dengan xn tambah 1. Nah, syaratnya itu nilai x0 itu harus besar 0, kemudian x1 itu harus kecil dari 0. Jadi maksudnya di sini. Jadi jika ada perubahan tanda fxk dikali dengan fxk tambah 1 kan nih. Misalkan fxk-nya itu x sama dengan 0. Kemudian xk tambah 1 berarti dia adalah 0 tambah 1 berarti x1 harus kecil dari 0. Maka terdapat akar di antara xk dan xk1. Jadi hasil perkalian x0 dengan x1 ini, fx0 dengan fx1 harus bernilai kecil dari 0. Berarti harus bernilai negatif. Nah, karena oleh sebab itu, jika x0-nya positif, maka x1-nya harus negatif. Atau sebaliknya, jika x0-nya itu negatif, maka x1-nya harus positif. Kemudian kita harus menetapkan nilai A di saat sama dengan xk atau x0 ini misalnya kita menetapkan nilai x0-nya itu 0. Kemudian xk nilai b-nya itu atau xk tambah 1 atau di sini x1 itu bernilai 1. Maka ada selang awal A dan B yang mengandung akar. Jadi jika kita tebak nilai awalnya 0 dan 1, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan fungsinya, maka dia harus bernilai negatif. Jadi misalkan tadi kita punya fungsi ini. Ya, ini kan x kuadrat dikurang 4x dikurang 9. Nah, kalau kita masukkan x 0-nya itu 0, maka di sini 0 dikurang 0 dikurang 9 berarti dia adalah negatif ya. Berarti saat x0 dia bernilai negatif. Kalau kita masukkan 1, dia masih negatif, berarti kita tidak boleh memasukkan nilai x0 dan x1-nya, x0-nya 0 dan x1-nya 1. Maka kita harus mencari nilai harus saat perkalian antara fx0 dikali fx1 harus bernilai negatif. Nanti kita lihat contohnya. Fungsi tak linear dapat tidak memiliki akar jika grafiknya ini. Nanti kita lihat ke metode grafik. Jadi, di sini katanya fungsi tak linear dapat tidak memiliki akar jika grafiknya tidak memotong sumbu X. Jadi, kalau grafiknya tidak memotong, dua grafik itu tidak berpotongan, maka maka solusi kita itu pasti dia tidak akan memiliki akarnya. Kita lihat contoh ini. Jadi kalau dia ada satu grafik, ini grafiknya, grafik fx, maka dia berpotongan di sumbu x di titik 0, maka dia masih tidak memiliki akar karena hanya berpotongan di sumbu x di titik 0. Nah, tapi di contoh 2 ini kita lihat
dia berpotongan di sumbu fx1 dan fx2 itu dia berpotongan di titik ini. Maka persamaan tak linear yang grafik 2 ini pasti dia memiliki akar. Kemudian kita lihat contoh grafik yang ketiga. Ini tidak memotong sama sekali, baik itu di sumbu X dan dengan grafik yang lain. Maka di sini juga tidak memiliki akar. Maka dengan metode grafik yang memiliki akar hanya yang grafik kedua. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya fungsi X dikurang cos X. Berarti X, kita pindah cos X-nya ke sebelah sama dengan, maka X sama dengan cos X. Maka kita punya dua fungsi F. Pertama F1X itu bernilai X, kemudian F2X bernilai cos X. Nah, kalau kita gambarkan F1 sama dengan X itu adalah begini gambarnya. Kemudian F2 sama dengan cos X, maka dia berbentuk sinusoidal ini. Maka kalau kita lihat gambarnya, dia ada berpotongan di titik ini. Maka kalau kita selesaikan persamaan ini, dia akan ada akar persamaan tak linearnya. Kemudian kita coba masukkan ke tabulasi. Contohnya tadi X dikurang cos X. Kita tabulasikan. Dan misalkan X0-nya itu sama dengan 0. Kemudian X1-nya itu sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam persamaan. Berarti F1 tadi kan X ya. Maka saat X sama dengan 0, maka nilai 0. Kemudian F2 itu adalah cos X. Nah, kalau saat cos 0 itu bernilai 1. Maka kalau kan tadi X dikurang cos X berarti 0 dikurang 1 bernilai. Maka hasilnya adalah min 1. Kemudian yang kedua saat X sama dengan 1. Nah, maka F1-nya adalah 1 karena dia X, berarti kita ganti X sama dengan 1. Kemudian cos X berarti cos 1 itu adalah bernilai 0,4. Kemudian kalau kita kalikan antara fx0 dengan fx1 berarti min 1 dikali 0,44 berarti dia adalah min 0,44. Maka karena dia fx1 dikali fx0 itu bernilai negatif, maka kalau kita selesaikan ini ada akar persamaannya. Nanti kita lihat di metode iterasinya. Dan kita lihat contoh kedua. Di sini kita punya fungsi E pangkat X dikurang X kuadrat. Maka F1-nya E pangkat X, kemudian E2-nya adalah X kuadrat. Ini F1, dan ini F2. Maka dia berpotongan di titik ini. Maka pasti kalau kita selesaikan persamaan tak linear ini, maka dia akan memiliki akar di titik ini. Nah, kalau kita masukkan tabulasinya, jadi saat X sama dengan 0 berarti 0, E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ini berarti X kuadrat berarti 0, maka 1 dikurang 0 bernilai 1. Kemudian kalau kita samakan, misalkan ini X1 ya. X sama dengan 1, kalau 1 kan E pangkat 1 itu 2, sekian. Dikurang dengan 1, maka dia masih bernilai positif. Maka kita ambillah saat X sama dengan min 1. E pangkat min 1 itu adalah bernilai 0,368. Sedangkan min 1 kuadrat itu adalah 1. Berarti 0,368 dikurang 1 bernilai 0,632. Maka akar persamaan kita ini adalah negatif. Ada F1X dikali F2X akan bernilai negatif. Maka kalau kita selesaikan, nanti ini juga ada akar persamaannya. Berarti dia sama dengan grafiknya. Dia akan memiliki akar persamaan di titik ini nanti. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah E kuadrat
E pangkat X ditambah dengan X kuadrat. Maka kita punya F1 E pangkat X dan F2 min X kuadrat. Kalau kita lihat grafiknya, maka di sini tidak ada perpotongan F1 dengan F2, maka tidak akan ada akar persamaannya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, cos X dikurang sin X. Maka F1X-nya cos X, kemudian F2X-nya adalah sin X. Kalau kita lukiskan, maka dia seperti ini. Maka dia akan memiliki banyak titik potong. Pertama di sini, yang kedua di sini, kemudian nanti di sini juga ada. Ya, kalau kita lanjut ke gambarnya seperti ini. Nah, maka di sini, maka dia memiliki banyak titik sehingga akar persamaannya juga tak terhitung banyak, maka sehingga tidak terhitung banyaknya akar persamaannya. Nah, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah banyak mengatakan iterasi. Kemudian apa itu iterasi? Iterasi adalah proses pengulangan perhitungan dengan rumus tertentu hingga memenuhi kriteria berhenti. Jadi, untuk penggunaan metode numerik untuk mendapatkan akar persamaan yang mendekati nilainya, maka kita akan memerlukan proses iterasi, adalah proses yang selalu berulang, perhitungan yang berulang, sehingga mendapatkan nilai yang errornya sangat kecil. Tujuannya ini adalah memperbaiki nilai tebakan awal sebelumnya agar semakin mendekati nilai akar yang sebenarnya. Jadi, kan tebakan awal. Jadi kan tadi kan untuk menentukan akar persamaan kita membutuhkan nilai tebakan awal, kan. Tebakan awal itu adalah hanya tebakan sebagai referensi kita di awal. Berarti belum tentu tebakan awal kita itu akan tepat. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan nilai yang tepat dari tebakan awal tadi, maka kita harus membutuhkan proses iterasi. Jadi kita hitunglah berulang-ulang dengan tebakan awal tadi, sehingga error yang dihasilkan itu semakin kecil. Siklusnya dimulai dari tebakan awal. Jadi kita misalkan tebakan awal kita itu adalah X0. Kemudian X0 ini kita cari dengan persamaannya, nanti kita bahas persamaan apa yang digunakan, akan menghasilkan dia X1. Jadi tebakan awal ini kita hitung, maka dia akan menghasilkan X1. Kemudian X1 ini menjadi nilai tebakan selanjutnya, jadi atau nilai dari iterasinya. Kemudian kita gunakanlah nilai X1 ini untuk menghitung di iterasi kedua sehingga didapatkan nilai X2. Sampai seterusnya, sampai kita mendapatkan nilai Xn. Kapan kita berhenti? Ini ada kriteria berhenti atau stopping kriteria. Iterasi numerik tidak berjalan selamanya. Jadi kita harus membatasi nilai iterasinya. Karena kalau kita sudah menggunakan metode numerik, pasti itu hasilnya tidak akan eksak atau tepat hasilnya, pasti ada errornya. Dan kita lakukan iterasi yang berulang-ulang, itu akan hasilnya makin kecil errornya, tapi sampai kapan kita akan menghitungnya, karena pasti ada hasil errornya selanjutnya dengan iterasi. Maka oleh sebab itu kita harus membatasi nilai iterasinya. Kapan kita batasi? Yang pertama itu kita dengan toleransi error. Jadi kita harus memberikan toleransi errornya. Jadi kalau errornya sudah kita tetapkan bahwasannya dengan error sekian itu adalah dapat diabaikan, maka kita akan berhenti melakukan proses iterasi. Error ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan ini, Xn dikurang Xn
dikurang 1. Contohnya tadi. Jadi error pada iterasi pertama itu adalah X1 dikurang dengan X0. Error pada iterasi kedua adalah X2 dikurang X1. Nah, sehingga sampai error yang kita tetapkan. Misalnya error yang kita tetapkan adalah 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 4. Nah, tergantung nanti ketetapan kita sepakati. Kemudian yang kedua, kapan kita berhenti adalah batas maksimum iterasi. Jadi kita harus membatasi iterasinya, jangan sampai iterasi tersebut berjalan sampai tidak terhingga. Jadi kita batasi iterasinya, misalnya perhitungan ini dengan maksimal iterasi adalah 20 iterasi. Tidak sampai errornya, error yang kita tetapkan, maka dia akan berhenti di iterasi 20. Nah, tapi kalau errornya tercapai di iterasi ke-11 atau 11, maka dia tidak akan menghitung sampai iterasi ke-20. Dia akan berhenti di iterasi ke-11. Nah, proses iterasi ini di dalam akar persamaan tak linear. Ya, tadi kan menyelesaikan akar persamaan tidak linear kita menggunakan metode tertutup dan metode terbuka. Nah, untuk proses iterasinya juga ada dua metode yang akan kita bahas pada metode perkuliahan metode numerik ini. Yang pertama adalah metode bagi dua, yang kedua itu metode posisi palsu. Nah, yang untuk metode terbuka itu ada metode Newton-Raphson dan metode secant. Nah, pertama kita pada sesi ini kita akan membahas tentang metode bagi dua. Metode ini adalah metode pengurung yang paling atau metode tertutup paling dasar. Jadi metode bagi dua ini adalah metode yang paling dasar digunakan pada metode tertutup. Prinsip dasarnya metode bagi dua ini adalah teorema antara. Jadi antara, misalnya kita tadi ada pasti menggunakan dua tembakan awal A dan B. Berarti teorema antara berarti ada antara A dan B. Syaratnya itu seperti ya, ini syaratnya pasti ya. FA dikali FB itu harus kecil 0. Jadi syarat adanya akar itu adalah FA dikali FB harus kecil dari 0. Kemudian di sini dia metode bagi duanya. Jadi kan kita punya selang AB. Kemudian ada antara, maka kita mendapatkan titik baru, itu kita misalkan titik T. Sehingga muncullah selang baru. Tadi kan ada A, B, maka muncul selang baru ada A, T, dan TB. Di sini. Kemudian jika FA dikali FT kecil 0, maka selang yang dipakai itu adalah AT. Tapi sebaliknya jika FA dikali FT besar 0, maka kita harus melakukan perhitungan selanjutnya adalah FT titik FB harus kecil 0. Maka selangnya kita gunakan TB, maka selang barunya di sini T yang ini jadi A, ini B, atau yang kebaliknya ini A, ini B. Kita lihat contohnya nanti. Nah, kalau kita ilustrasikan, ini kita punya tembakan awal tadi A dan B. Kemudian kita bagilah dia, bagi dua di sini titik. Maka akan muncul nanti iterasinya T1, T2, T3, dan seterusnya. Kita lihat contohnya nanti. Proses iterasi dapat diringkas sebagai berikut. Ya, pertama ini ya. FA kali FB itu harus kecil dari 0. Kemudian untuk mendapatkan nilai T, maka nilai A ditambah B kita bagi 2. Maka ini adalah nilai T. Kemudian dapatkan nilai T-nya, maka kita masukkan ke persamaan fungsinya. Itu kita masukkan nilai A kan tadi FA sudah. Kemudian FB kan FT kan, kita masukkan nilai T, maka dia FT. Jadi syaratnya itu adalah
FA dikali FT kecil dari 0. Maka kalau sudah dapat FA dikali FT kecil dari 0, maka akar yang baru atau selang yang baru itu adalah AT. Maka nilai T ini akan kita gunakan menjadi nilai B yang baru. Tapi kalau FA dikali F sama dengan 0, maka akarnya adalah T. Dan ini kalau di metode numerik, dan kemungkinan FA dikali FT itu tidak akan terjadi. Karena itu, kalau dia sudah FA kali FT sama dengan 0, maka errornya itu sama dengan 0. Jika FA dikali FT besar 0, nah kalau besar 0 udah pasti nilainya. Berarti kalau FA kali FT itu bernilai positif, kan besar 0 itu bernilai positif ya. Maka selang barunya pasti adalah TB. Maka kita geserlah A itu menjadi di sini A. Nah, ini jadi B. Nanti kita iterasi kedua, kita gunakanlah A ditambah B dibagi 2. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh soal. Pertama, kita di contoh soal ini kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang e pangkat x sama dengan 0. Berarti kita harus tebakan awal terlebih dulu, nilai A dan B. Kalau kita gambarkan, ini tanpa tebakan awal, kita gambarkan dia terlebih dahulu. Ini kan gambarnya nih. Ini nilai x kuadrat ya, x kuadrat. Kemudian ini nilai e pangkat x. Maka dia akan berpotongan di sini kan seharusnya kan. Nah, kan kalau kita tentukan dengan grafik ini kan tidak satu kan, tidak minus 1, akan tapi 0 minus 0, sekian kita kan nggak tahu. Nah, karena itu kita tebaklah dulu terlebih dahulu biar gampang menghitungnya. Maka kita tebak posisi ini untuk tebakan awalnya, kita gunakan 0 dan min 1 kan pasti dia 0, minus 0, sekian. Maka kita tebaklah dia di posisi tebakan awalnya adalah minus 1 dan 0. Nah, kita hitung. Kita lakukanlah proses iterasi. Untuk iterasi pertama, kita lakukan tebakan awal. Kan tadi kita punya nilai A min 1 ya. Ini A. Ini B. Berarti A-nya min 1, B-nya 0. Kemudian kita lakukan perhitungan persamaan tadi, nilai T. T sama dengan A ditambah B dibagi 2. Maka nilai T itu adalah min 1 dibagi 2, berarti minus 0,5. Kemudian kita carilah F min 0,5. Nah, nih F min 0,5 berarti min 0,5 kuadrat dikurang E pangkat min 0,5. Jadi kalau kita hitung ini, maka dia bernilai kecil dari 0. Berarti dia akan bernilai negatif. Nah, kan berarti kita harus hitung bernilai negatif. Kita lihat tadi, yang mana yang nilai negatif? Berarti FT dikali FA. Kalau F nih, berarti FT dikali FA harus bernilai negatif. Dan kita lihat FA-nya dulu. FA sama min 1. Kalau kita masukkan min 1. 1 dikurang E pangkat min 1 itu berarti 1 dikurang 0,33 tadi kan. 0,3 sekian. Nah, maka bernilai positif. Nah, sedangkan F min 0,5 itu bernilai negatif. Maka FA dikali FT itu dia akan bernilai negatif. Nah, jadi kita nggak perlu menghitung saat FB lagi. Karena FB itu dia bernilai negatif. Kalau negatif dikali negatif, dia akan positif. Tapi positif dikali negatif, dia akan negatif. Maka kita punya selang barunya adalah min 1 dan min 0,5. Baru kita lakukan proses iterasi kedua. Iterasi kedua berarti kita pakai A-nya min 1, B-nya min 0,5.
Kan kalau kita hitung errornya ini, berarti dia min 1 dikurang min 0,5 kan, mereka errornya masih 0,5 error mutlak ya, ini mutlak ya. Kan 0,5 masih jauh kan errornya kan. Maka kita hitunglah yang baru T-nya min 1 dikurang 0 min 0,5, maka dia minus 1,5. Maka didapatkan T yang baru adalah min 0,75. Kemudian kita masukkan dia ke persamaannya. Saat F min 0,75 dia akan bernilai positif. Berarti kita harus mencari yang mana yang positif di antara minus 1 dan 0,5. Yang positif itu adalah tadi ini kan min 1 kan terlihat. Nah, min 1 itu adalah positif. Maka selang barunya adalah min 1 dan min 0,75. Kalau kita cari errornya, maka errornya masih min 0,25. Kemudian kita lakukanlah proses iterasi ketiga. Didapatkanlah T-nya iterasi ketiga itu, maaf. Jadi F0,5 itu positif ya. Maka kita harus mencari negatifnya. Negatif itu adalah min 0,5. Maka nilai yang barunya itu adalah F min 0,75 dan F min 0,5. Maka kita cari selang baru, maka didapatkan dia min 0,625. Nah, kalau kita cari lagi, tadi kan 0,75 dikurang 0,625, maka dapatkan masih tinggi. Nah, jadi kalau kita menggunakan bantuan komputer, perhitungan komputer, ini akan selesai di iterasi ke-16. Selesai di iterasi ke-16 dengan T-nya itu 0,7 minus 0,70348. Ini hasilnya errornya itu adalah 10 pangkat min 4. Jadi di iterasi ke-16 dengan error 10 pangkat min 4 dapatkan nilai T min akarnya, ini akar ya, T ini akarnya adalah minus 0,70348. Berarti yang ini dia berpotongan di titik minus 0,7068. Minus 0,703468. Nah, untuk mempermudahnya maka kita lakukanlah menggunakan bantuan perhitungan komputer atau pemrograman komputer sesuai dengan bukunya. Sini kita menggunakan pemrograman C++. Jadi untuk memulai pemrograman kita harus membuatlah algoritma. Di mana algoritma itu ada masukan, ada langkah-langkah, ada keluaran. Nah, dari persamaan ini berarti kita punya masukan fx. Berarti fx tadi adalah persamaan yang tadi ya. Kemudian kita berikan tebakan awalnya itu A dan B. Dan kemudian kita berikan syarat. Syaratnya apa? FA dikali FB itu harus kecil 0. Kemudian epsilon ini error ya. Errornya itu 10 pangkat min 4. Outputnya yang kita inginkan adalah akarnya. Kemudian baru ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu pasti kan tadi persamaan T ya. Karena kita menggunakan metode A bagi 2, maka kita gunakan persamaan T sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian kita masukkanlah syaratnya juga. Jika FA dikali FT kecil 0, maka B sama dengan T. Maka nilai B yang baru sama dengan T. Jadi kalau hasil perkalian FA dikali FT ini sudah kecil 0, maka nilai B yang baru itu adalah sama dengan T. Kemudian jika tidak, maka A sama dengan T. Jadi kalau tidak ada pasti kan selang barunya adalah TB. Kemudian jika B dikurang A sudah kecil dari errornya, F ini error ya, karena kita pakai F di sini, maka selesai dia.
akar samanya itu adalah T. Jika tidak, maka dia akan kembali ke angka 1. Nah, inilah pemrograman komputernya. Oke, silahkan dicoba kalau pengen membuktikan menggunakan C++ atau Python atau dan lain sebagainya yang familiar bagi kawan-kawan, silahkan dicoba. Sekian dulu. Yang pasti nanti kalau dicoba, ini dia akan hasilnya seperti ini. Iterasi ke-16 dengan nilai T min 0,703468 dengan memasukkan nilai tebakan awal min 1 dan 0. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.